Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Ibu Irma Pamela Sofia, selaku dosen akuntansi lingkungan laporan berkelanjutan, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang laporan audit lingkungan PT Barito Pacific Timber Tbk di Banjarmasin. Saya Alifia Ramazayan selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum diskusi akan dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Nama saya Azara Fadila. Ya. Berikut ini merupakan susunan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, diantaranya pembukaan, lalu penyampaian dan penyajian materi, lalu yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Berikut adalah materi yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang PT Barito Pacific Timber Tbk di Banjarmasin. Lalu yang kedua, prosedur pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Barito Pacific Timber Tbk di Banjarmasin dalam rangka memperoleh ISO 14001. Lalu yang ketiga, pelaksanaan audit lingkungan. Dan yang keempat, perbandingan antara pelaksanaan audit dengan ketentuan yang berlaku. Sekarang kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyampaikan dan penyajian materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Dini Andriani Agustin berjudul Latar Belakang PT Barito Pacific Timber Tbk di Banjarmasin. Waktu dan tempat kami persilahkan. PT Barito Pacific Tbk berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. PT Barito Pacific berdiri pada tahun 1979 sebagai perusahaan kayu integrasi yang kemudian menjadi pondasi kokoh dalam pengembangan usaha ke depan. Hingga kini, perusahaan menjadi korporasi berbasis sumber daya alam yang terdiversifikasi menjadi 3 lini usaha utama, yaitu perhutanan dan perkebunan, petrokimia, dan properti dengan operasional dan aset terbesar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini sudah menerima akreditasi ISO 14001 pada bulan Maret tahun 2000. Namun pada bulan Agustus tahun 2000 dilakukan audit internal dan ditemui banyak kondisi tidak layak lingkungan. Lalu untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Dewi Kartikasari berjudul Prosedur Pengelolaan Lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Barito Pacific Timber Tbk di Banjarmasin dalam rangka memperoleh ISO 14001. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama itu ada prosedur pengelolaan untuk limbah padat. Limbah padat ini memiliki jenis limbah yang banyak. Yang pertama itu ada lapisan hijau atau lapisan luar kayu gelondong, di mana metode pengolahannya yang pertama itu dilakukan dengan dibakar, dilakukan proses participle board, dan yang kedua itu ada jenis limbah kulit kayu dengan ditimbun sebagai bagian dari reklamasi tanah yang dilakukan dengan proses participle board dan selanjutnya itu dibakar. Yang keempat ada lapisan kering. Lapisan kering ini ditimbun sebagai bagian dari reklamasi tanah kemudian dibakar. Terus ada serpihan kayu, dilakukan proses participle board. Selanjutnya lagi ada limbah campuran, itu dengan dibakar, serpihan kayu balok dibakar, serpihan kayu dibakar, debu katel ditimbun. Selanjutnya itu ada limbah lem didaur ulang dengan cara dihancurkan dan digunakan kembali dalam proses pembuatan lem.
Ada kemasan bahan kimia yang digunakan di proses pembuatan lem disimpan di dalam gudang sebelum dikembalikan ke supplier untuk pemakaian ulang. Limbah klinis dibawa ke rumah sakit di Banjarmasin untuk dibuang. Limbah biasa seperti kardus dan plastik digunakan kembali oleh pabrik atau oleh para anggota staf. Limbah dapur digunakan untuk peternakan babi di sekitar pabrik, sedangkan kaca dijual pada perusahaan lokal untuk dipakai lagi dan didaur ulang. Limbah yang masih tersisa lalu dibakar. Limbah dari proses pembuatan PVC board bisa didaur ulang dalam proses atau digunakan sebagai bahan bakar katel. Limbah logam dari bengkel ditimbun dan dijual sebagai pemotong besi tua atau dikembalikan ke bengkel untuk digunakan kembali. Selanjutnya ada limbah minyak yang disimpan di dalam drum dan bisa dikembalikan ke supplier untuk dibuang atau dijual ke pembeli di Banjarmasin yang dipakai untuk berbagai keperluan termasuk pelumas chainsaw. Selain itu ada cara lain yang bisa dianggap berhasil yaitu dengan memisahkan limbah dari sumbernya antara dengan meletakkan beberapa tempat penampung atau keranjang berlebar di semua lokasi. Yang kedua itu ada untuk air limbah. Di lokasi ini terdapat pusat pengelolaan air limbah yang menjalankan pengolahan biologis, kimiawi, dan fisik dari air limbah yang dihasilkan di lapangan sebelum limbah didaur ulang melalui berbagai proses. Di mana air limbah ini disimpan dan disimpan di tempat penampungan yang berbahan beton di sumber ini sebelum ditransportasi oleh tanker ke WTP. Air dari pengolahan limbah ini dipakai sebagai pendingin pada berbagai proses di pabrik. Juga terdapat kolam ikan yang dihubungkan ke WTP yang berfungsi sebagai kontrol biologis. Air limbah ini berasal dari air limbah di saluran pertukaran air yang disalurkan melalui pipa menuju WTP untuk diolah, tetapi limbah ini proses disimpan ke bak-bak penampung sebelum diproses ke WTP. Yang kedua itu berasal dari air limbah workshop. Air limbah dari bengkel ini dipisahkan dan disimpan di drum sebelum dijual ke pembeli di Banjarmasin. Yang ketiga berasal dari air limbah sanitasi. Dibuang melalui septic tank yang melepas kotoran ke tanah sekitar. Yang keempat ini ada dari air badai. Airnya dikumpulkan lewat jaringan saluran air permukaan yang langsung dibuang ke Sungai Barito dan dikeringkan ke tanah sekitar. Selain itu, PT Barito juga memiliki tangki penyimpanan atas tanah atau ACT, terutama yang berhubungan dengan public land. Kemudian materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya dan Azahra Fadila Ikhlasul Amalia berjudul Pelaksanaan Audit Lingkungan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pada pembuatan laporan audit lingkungan, dilakukan oleh Gareth Ward, Auditor Lingkungan Atis Environmental Ltd. Lalu diperiksa dan diperbaiki oleh Nick Bonvoisin, selaku Spesialis Manajemen Lingkungan, Proyek Hutan Produksi di Kalimantan Selatan dan Tengah, atau SCK PFP, yang merupakan proyek kerjasama yang dibiayai secara bersama dengan persyaratan sebagaimana terdapat dalam Financing Memorandum ALA-95-18 oleh European Commission dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Laporan ini berisi temuan dan kesimpulan audit lingkungan dari aktivitas teknis di PT Barito Pacific Timber Tbk di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hasil temuan audit, yaitu yang pertama, limbah kayu. Limbah kayu menjadi salah satu persoalan kritis di PT Barito Pacific Timber Tbk dan diidentifikasi oleh Bureau Veritas Quality International sebagai salah satu dari persoalan pokok yang memerlukan perhatian di bawah Environmental Management System atau EAMS ISO 14001. Selama masa peninjauan lapangan, didapatkan banyaknya buangan dari sumber alamiah ya seperti kayu, dan ini adalah beberapa hal yang meliputi selama produksi. Yang pertama, pembuangan kayu dalam jumlah yang banyak selama proses penggergajian. Lalu yang kedua, jumlah kayu gelondongan yang membusuk sebelum dipakai, karena strategi first in, first out seharusnya bisa diimplementasikan agar kayu-kayu gelondongan dapat digunakan sebelum rusak. Lalu yang ketiga, kerusakan kayu gelondongan yang disebabkan oleh kulit kayu yang dibiarkan melekat.
dan membiarkan vertebrata merusak log-log yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pemulihan. Lalu yang terakhir, sejumlah besar produk akhir, terutama kayu papan, ditumpuk di tempat yang terbuka dalam jangka waktu yang lama dan kemungkinan tidak bisa dijual. Lalu yang kedua, air. Fasilitas perusahaan PT Barito Pacific Timber Tbk letaknya berdekatan dengan sejumlah anak sungai. Di sebelah timur, pabrik berbatasan dengan Sungai Barito. Lalu di sebelah utara adalah Sungai Anjir Subarjo. Handil Sungai Barito merupakan anak sungai kecil dari Sungai Barito mengalir ke arah timur laut dari pabrik. Areal pabrik dan daerah luar kota di sekelilingnya rendah letaknya dan mudah terkena banjir. Kepada auditor menunjukkan keseimbangan air semua areal pengolahan pabrik, kecuali penggergajian yang tidak menggunakan air. Dengan adanya keseimbangan air menunjukkan bahwa sebagian air pengolahan dipompa dari Sungai Barito. Lalu yang ketiga ada kualitas udara. Seperti persoalan di berbagai lokasi, debu menjadi persoalan yang serius juga dan yang terburuk terdapat di areal pembuatan partikel board dan pabrik kayu lapis. Meskipun debu dapat membahayakan lingkungan dan juga kesehatan, saat ini tidak ada pengawasan debu yang dilaksanakan untuk saat ini. Selain itu, bahan kimia yang digunakan di dalam proses pembuatan lem dan penggunaan lem, baik di pabrik kayu lapis atau di areal pembuatan partikel board, menimbulkan persoalan kualitas udara. Sejumlah cerobong asap di lapangan berhubungan dengan ketel yang menjalankan diesel. Pembakaran limbah kayu dan juga debu dari penggergajian yang mana cerobong ini menghasilkan asap dalam jumlah yang besar dan menyebabkan pencemaran. Oleh karena itu, hal ini memerlukan pengawasan. Program pengawasan cerobong asap telah tertinggal oleh program EMS saat audit. Namun pada rapat selanjutnya dengan staf lapangan, program pengawasan cerobong asap direkomendasikan pada tanggal 11 Oktober tahun 2000 dan pengawasan ini dilakukan oleh BPPI tetapi hasilnya belum tersedia. Setelah dilihat dari beberapa temuan auditor, ada pun rekomendasi dari auditor. Yang pertama, untuk persoalan limbah kayu, manajemen seharusnya menanggapi persoalan ini sebagai sesuatu yang mendesak, dikarenakan ini merupakan hal yang berhubungan langsung dengan kelangsungan akreditasi ISO 14001. Dalam hal ini, harus menggabungkan tinjauan menyeluruh dari rata-rata pemerolehan kayu berdasarkan semua proses dari mulai saat kayu datang sampai dengan perolehan akhir, serta keefektifan mesin pengolahan yang digunakan. Hasil dari tinjauan ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi areal yang memiliki buangan terbesar. Yang kedua, rekomendasi untuk persoalan air, yaitu pengujian kualitas air di saluran permukaan air dekat areal pemrosesan menunjukkan tingginya tingkat polutan. Untuk alternatifnya, air limbah dari parit-parit penampungan ini harus menjadi bagian dari sistem drainage yang tertutup dan dialihkan ke pusat pengolahan limbah cair, serta rekomendasi untuk pemeliharaan saluran permukaan air. Yang ketiga, kualitas udara. Persoalan debu direkomendasikan agar melakukan pengawasan debu dengan baik dengan cara mengimplementasikan prosedur pengurangan emisi debu di udara, dan juga pentingnya dilakukan pengawasan kualitas udara dengan mengurangi jumlah bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfer, terutama formalin. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Egresia Salsabila Suwantono berjudul Perbandingan antara pelaksanaan audit dengan ketentuan yang berlaku. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terdapat tinjauan internal yang menghasilkan saran perbaikan dan tim yang bertanggung jawab melaksanakan perbaikan tersebut. Manajemen Puncak PT Barito Pacific Terbuka menerima ISO 14001 sebagai jaminan untuk meningkatkan penyelenggaraan lingkungan dan mengambil langkah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan manajemen di lapangan secara berkesinambungan. Manajemen Puncak juga selalu mengembangkan kerangka kerja yang harus dipantau terus-menerus dan dikaji secara periodik dan memberikan arahan yang efektif bagi kegiatan lingkungan organisasi dalam upaya perubahan faktor internal dan eksternal. Setiap staf atau orang dalam organisasi menerima tanggung jawab peningkatan lingkungan PT Barito Pacific Timber Terbuka.
Baiklah teman-teman, sebelum memasuki acara yang ketiga, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 3 yang sangat luar biasa. Selanjutnya untuk acara yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab, sudah terdapat 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh kami. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat Anda atas audit lingkungan perusahaan yang Anda analisis? Apakah sudah memenuhi kaidah atau ketentuan audit lingkungan? Yang akan dijawab oleh saya sendiri. Menurut saya, sudah memenuhi kaidah atau ketentuan audit lingkungan karena mengikuti ISO 14001 yang merupakan standar lingkungan yang bersifat sukarela. Lalu pertanyaan kedua yaitu, apa kesulitan terbesar perusahaan dalam melaksanakan kinerja lingkungannya? Yang akan dijawab oleh Dini Andriani Agustin. Kepada Dini kami persilakan untuk menjawab. Ada beberapa kesulitan terbesar perusahaan dalam melaksanakan kinerja lingkungan. Yang pertama, mengurangi limbah kayu dan memperbaiki tingkat pemulihan kayu di area utama yang memerlukan perbaikan sesegera mungkin. Yang kedua, total pendapatan tersuspensi di Lopon masih terlalu tinggi. Untuk mengurangi polusi Lopon tersebut harus perlu diperbaiki. Yang ketiga, kontrol debu yang tidak layak. Yang terakhir, tidak adanya pengawasan emisi, cerobong asap, atau pengawasan vibrasi. Lalu pertanyaan ketiga yaitu, apa saran yang Anda berikan ke perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungannya? Yang akan dijawab oleh Dewi Kartikasari. Kepada Dewi kami persilahkan untuk menjawab. Saran yang diberikan yang pertama itu seharusnya manajemen menanggapi persoalan limbah kayu sebagai sesuatu yang bersifat mendesak. Karena hal ini merupakan persoalan yang berhubungan langsung dengan kelangsungan akreditas ISP 14001, di mana hal ini menggabungkan tinjauan menyeluruh dari data pemerolehan kayu berdasarkan semua proses dari saat kayu datang sampai dengan pengelolaan akhir dan juga keefektifan mesin pengolahan yang digunakan, di mana hasil-hasil ini ditinjau dapat dipakai untuk mengidentifikasi area-area yang mempunyai buangan terbesar dan bisa dipakai untuk meningkatkan rata-rata pemerolehan. Distribusi kayu harus juga diperhatikan karena sejumlah besar kayu diolah di lapangan nampaknya ditimbun dalam jangka waktu yang lama yang terbuka bagi elemen-elemen tersebut. Akibatnya tumpukan-tumpukan ini akan berkurang nilainya. Selanjutnya itu melakukan pengujian kualitas air di saluran air permukaan dengan cara area-area pemrosesan menunjukkan tingkat polutan yang meninggi. Persoalan ini memerlukan perhatian segera untuk mengembalikan tingkatan tersebut ke batas-batas yang diperbolehkan. Sebagai alternatifnya itu air limbah dari parit-parit penampungan ini harus menjadi bagian dari sistem drainase yang tertutup dan dialihkan pusat pengolahan limbah cair di lapangan untuk perlakuan. Selanjutnya itu ada saran untuk pengawasan kualitas udara, di mana harus dilaksanakan dengan mengurangi jumlah bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfer, terutama formalin. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, yaitu apakah Anda tertarik untuk menjadi auditor lingkungan? Jelaskan jawaban Anda yang akan dijawab oleh Azahra Fadila Ikhlasul Amalia. Kepada Azahra kami persilakan untuk menjawab. Saya tertarik untuk menjadi auditor lingkungan karena dengan menjadi seorang auditor lingkungan, saya dapat membantu menemukan upaya penyelesaian yang efektif tentang masalah lingkungan hidup yang dihadapi suatu usaha atau kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha atau kegiatan yang bersangkutan dalam kaitan dengan pelestarian kemampuan lingkungan. Pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana prospek audit lingkungan di Indonesia untuk tahun-tahun ke depan? Lalu mengapa seperti itu? Jelaskan jawaban Anda yang akan dijawab oleh Egracia Salsabila Swantono. Kepada Egracia kami persilahkan untuk menjawab. Ya,
Menurut saya, prospek audit lingkungan ke depannya akan semakin maju. Mengapa? Karena peran seorang audit lingkungan sangat penting bagi perusahaan untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa perusahaan di Indonesia semakin berkembang dan semakin banyak, dan pastinya memanfaatkan lingkungan dan menghasilkan limbah. Maka semakin banyak perusahaan yang beroperasi, semakin banyak juga yang harus diperhatikan antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Maka di tahun-tahun berikutnya pun akan banyak perusahaan yang memakai jasa audit lingkungan ini. Demikian tadi diskusi dari kelompok 3. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.